Yuk kita mulai live malam hari ini. Hari ini IHSG-nya sempat turun lumayan, tapi kemudian ada pantulan lagi naik dikit. Dan sebenarnya yang bikin IHSG turun hari ini tuh bukan saham-saham yang berfundamental sih sebenarnya, bukan saham-saham big banks gitu. Jadi yang bikin turun hari ini lebih ke saham brand, Petro, Cuan, DCII yang liquidity-nya agak-agak kurang. Jadi menurutku kalian nggak usah panik, nggak usah kepikiran dengan turunnya IHSG ini, karena turunnya bukan karena sesuatu yang memang fundamental gitu loh. Nah, jadi kita review dulu ya. DCII ini kan seperti yang aku udah sempat bahas beberapa hari yang lalu, dia tuh naiknya kencang banget. Sentimen data center ini memang lagi rame. Kenapa? Karena Danantara salah satu investasinya bakalan ke data center gitu loh. Jadi bukan cuman ke renewable energy atau hilirisasi atau ketahanan pangan, tapi juga ke data center. Itu yang sering disebut-sebut 4 sektor itu. Nah, makanya kemarin jadi sempat rame. Cuman kalau aku sih paling nggak mau banget ya beli saham yang tiap hari ARA atau tiap hari naik terus kayak gini. Sekalinya jatuh, nih aku kasih tahu teman-teman semuanya ya, saya kan nggak enak juga kalau mau ngatain DCII saham gorengan ya, mau gimana, sebenarnya perusahaannya perusahaan yang bagus gitu loh, perusahaan yang ini, tapi maksud aku tuh liquidity-nya kurang dan naiknya kayak gini tuh, ini tuh nggak aman lah buat teman-teman yang masih pemula lah ya. Jadi dari segi fluktuasi dan likuiditas, you still need to be very careful di sini. Kapan boleh masuk? Aku sih biarin dulu aja. Aku akan menunggu dia sideways, zigzag. Loh, nanti kalau tiba-tiba dia naik kenceng gimana dong? Kalau mesti harus nunggu sideways gitu. Kalau sideways gitu, kalau dia terus naik kenceng gimana gitu ya. Ya biarin aja, bukan rezeki kita, daripada nanti kalau teman-teman belinya ngejar cuan tapi ternyata malah kena bantingan kayak gini ya. Nah, saham-saham yang kena bantingan kayak gini, saham-saham yang istilah kata liquidity-nya agak-agak kurang, itu menurut aku lebih beresiko daripada saham-saham yang fundamentally bagus yang sekarang lagi turun. Contohnya kayak saham perbankan gede, misalkan ada BCA, ada BRI gitu ya. Ya memang dalam jangka pendek kalah sama saham-saham seperti ini gitu loh. Tapi ya dalam jangka menengah, jangka panjang, semestinya sih lebih bagus gitu loh. Lebih oke buat diinvestasikan. Nah, aku kemarin sempat ada refresh baca buku, satu buku tentang Warren Buffett juga ya. Jadi buku itu mengatakan bahwa ada 2000 lebih buku tentang Warren Buffett, tapi jarang banget yang ngebahas tentang ini. Warren Buffett itu udah mulai sejak kecil, mulai sejak dini, umurnya 10 tahun, berapa belas tahun kayak gitu. Makanya sebenarnya startnya kapan ketika mulai investing atau investasi jangka panjang itu sangat penting sekali. Kalau investasi jangka panjang, teman-teman jangan ngelihatnya short term, apalagi dibandingin sama saham-saham kayak gini. Sebenarnya nggak ada salahnya trading, tapi kalau trading harus lihat likuiditas. Dan kalau marketnya lagi bearish kayak gini, kesempatannya tuh sebenarnya lebih ke long term investing. Karena long term investing tuh jarang banget. Nah, buat teman-teman yang nanya kenapa, mengapa demikian? Karena sebenarnya kemarin dari penjelasan aku di acara Investstart seri 4 Profit from Panic ini aku udah ceritain detail banget ya. Kapan suatu negara tuh bisa dibilang dia resesi, kapan dia dibilang depresi atau deleveraging. Banyak yang berpikir bahwa wah, Indonesia gelap. Nah, lihatnya berdasarkan data, jangan cuman berdasarkan berita. Nah, jadi sebenarnya deleveraging itu sempat terjadi pada masa pandemi kemarin. Deleveraging itu adalah kondisi yang lebih parah daripada resesi, ya. Ya, jadi pandemi kemarin itu suku bunga tuh sampai 0 di Amerika, dan stimulus tuh gede-gedean sampai cetak duit. Pokoknya semua segala macam cara dilakukan, termasuk juga relaksasi dan restrukturisasi utang di Indonesia juga. Nah, tapi sejak pandemi berakhir kemarin tuh sempat relaksasi utang tuh nggak ada ya, jadi udah mulai dihentikan. Terus kemudian stimulus atau BLT ada dikurangi di beberapa negara termasuk di Amerika. Terus kemudian
suku bunga waktu itu udah dinaikin tinggi banget gitu loh untuk mencegah inflasi. Ya sebenarnya inflasinya karena waktu pandemi kemarin deleveraging tuh gila-gilaan cetak duitnya si Amerika gitu. Nah, jadi sekarang dalam masa pemulihan atau masa recovery-nya ini ada banyak sekali gejolak ya. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau kita bilang ini bukan masa deleveraging, kalau deleveraging bukan masa deleveraging atau bukan masa depresi. Kalau masa depresi itu suku bunga udah nol, nggak bisa buat menggerakkan perekonomian lagi. Sekarang suku bunganya masih lumayan tinggi di Amerika, jadi masih ada ruang untuk nurunin. Kalau misalkan ekonomi melambat, masih ada ruang buat nurunin. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana kita melihat apa yang terjadi di US sana dan mempengaruhi pasar modal seluruh dunia termasuk Indonesia? Kan The Fed itu maunya gini, gue bakalan mau nurunin suku bunga kalau perekonomiannya melambat gitu loh. Jadi turunnya suku bunga itu kan untuk mempercepat laju perekonomian kalau kalian ikut acara hari Minggu kemarin. Nah, masalahnya inflasi di Amerika tuh lumayan tinggi. Nah, apakah yang dilakukan oleh Bapak Trump, Donald Trump, itu justru membuat perekonomian makin ngegas, inflasi makin tinggi, atau justru malah membuat perekonomian makin melambat? Perkiraan banyak analis ketika Donald Trump menerapkan perang dagang di awal-awal itu meningkatkan inflasi. Ya udah pasti ya, karena harga bahan baku dari impor negara lain itu jadi lebih mahal, produksi lebih mahal, harga barang jadi lebih mahal. Tapi kenyataannya daya beli masyarakat gak bisa mengikuti gitu kan ya. Ya jadi malah belakangan kemarin keluar berita bahwa Amerika potensi resesi itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tuh gak perlu khawatir kalau ngikutin acara Profit from Panic di hari Minggu kemarin ya. Justru kalau Amerika resesi itu ada bagusnya. Nggak semuanya bagus tapi ada bagusnya. Kenapa? Jika Amerika resesi atau ekonominya melambat, The Fed akan turunin suku bunga segera. Dan ketika The Fed turunin suku bunga, saham tuh naik. Cuman Jerome Powell ya, bosnya The Fed ini nggak mau sembarangan ngomong ya, nggak mau asal nyeplos gitu loh, karena apa yang dia katakan itu bisa menimbulkan fluktuasi di market. Jadi Jerome Powell itu kalau ngomong selalu diplomatis, selalu dibungkus-bungkus kayak gitu loh ya. Jadi orang tuh nggak bisa nebak. Nah, untuk FOMC meeting tanggal 19 Maret nanti itu potensinya bakalan tetap menahan suku bunga di 4,25 sampai 4,5%. Nggak tahu deh kalau tiba-tiba Jerome Powell langsung turunin. Nah, itu suku bunga diturunin, pasar saham besoknya bakalan naik tuh di Indo. Gitu loh. Cuman kemungkinannya kecil. Nah, Jerome Powell nggak mau kayak bulan Agustus 2024 kemarin. Pas di Agustus 2024 tuh dia kan ngomong ya, next month gue bakal turunin suku bunga. Nah, pasar sahamnya udah naik dari Agustus sampai hari sebelum suku bunga diturunin. Jadi pas diturunin itu biasanya malah nggak turun kalau udah diomongin sebelumnya. Nangkep ya? Jadi impactnya kayak gitu. Pasar saham akan merespon positif pas hari suku bunga turun jika nggak bisa ditebak sebelumnya. Tapi kalau udah ketebak sebelumnya, biasanya udah naik duluan, dan pas hari H malah nggak gimana-gimana, malah orang profit taking gitu. Nah, jadi 19 nanti kita nggak tahu nih apakah Jerome Powell akan kasih kejutan atau enggak, karena beliau bilang kalau wah ini kita kayaknya tetap aja deh gitu. Oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang membuat market turun itu hari ini bukan saham-saham yang fundamentally gede. Nah, setelah JP Morgan mengumumkan tentang upgrade untuk saham-saham dari perbankan ya. Jadi perbankan terutama BRI di-upgrade sama JP Morgan. Abis itu Goldman Sachs ada downgrade, tapi impactnya Goldman Sachs ini menurut aku tidak terlalu signifikan ke market, lebih signifikan rally-nya yang disebabkan oleh upgrade-nya JP Morgan ya. Jadi kita lihat aja. Nanti kita lihat ya. Atau sekarang ya? Sekarang aja ya. Oke, jadi perhatiin di sini. Jadi ini BRI dia naik sekitar 18%. Wah, gambarnya udah ruwet ini. Oke. BRI udah naik sekitaran 18%,
dari bottom tanggal 28 Februari ya sampai tertinggi di 6 Maret. Ini gara-gara JP Morgan upgrade-nya pada tanggal 3 Maret. Nah, aksi belinya tuh masih terjadi selama beberapa hari. Sementara itu, orang-orang yang generasi kolonials yang tadinya anti sama BRI, terus kemudian jadi rekombuy, jadi cut loss. Aduh, ya anyway, gak punya pedoman atau prinsip gitu loh buat ini buat apa sih beli ini gitu loh. Kalau trading aku tuh nggak mau loh. Tapi kalau untuk investing bagus. Trading mau deh kalau ada kondisi kayak gini ya. Jadi mungkin tapi nggak sampai 20% atau 18%. Mungkin kalau sekitaran 5% atau 10% aja udah bagus sih. Misal jadi trading masuknya telat hari kedua ini pas naik ini masuknya telat. Nah, mungkin cuan bungkus aja. Nah, kembali lagi ya soal JP Morgan, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT langsung ke Igoy untuk lihat chartnya. JP Morgan itu kan waktu upgrade impactnya luar biasa nih ke saham BRI. Nah, habis itu beberapa hari kemudian ada Goldman Sachs downgrade ya saham-saham big banks di Indonesia, tapi impactnya nggak signifikan. Dan menurut aku ini tuh dia pas turun beberapa hari setelah tanggal 6 Maret di puncaknya, dia turun beberapa hari, ini turunnya tuh normal. Jadi turunnya sampai tanggal 11 Maret itu sangat normal sekali gitu loh. Jadi it's just normal retracement. Terbukti ya dia kena di Fibonacci 50%-nya kemudian naik lagi. Secara valuation saya udah dulu sangat sering menjelaskan di live ya. Jadi saya udah sering jelasin di live dulu untuk secara valuasinya. Sedangkan untuk secara teknikalnya juga udah sering aku bahas di live. Jadi ini secara valuation BRI ini sangat murah sekali gitu. Masih sangat murah sekali secara valuasinya ya. Di standar deviasi -1 itu 4326. Nah, sekarang tuh di standar deviasi -2. Nah, kalau mau lihat tren besarnya BRI ini, aku kayaknya harus remove beberapa gambar biar lebih kelihatan ya. Jadi BRI ini sempat breakdownin MA 100-nya, tapi bulan ini dia hijau ya. Jadi bulan Maret ini dia hijau, ada pantulan kayak gini. Menurut aku sih BRI itu nggak perlu kalian khawatirkan ya untuk jangka panjang. Jadi it's still okay lah, still normal lah gitu. Nah, terus kemudian sedikit tentang BCA dan kawan-kawannya sebelum nanti saya bahas tentang emiten rokok ya, dari rokok ya. Ini aku balikin dulu gambarnya. Oke, jadi BCA juga masih di sini-sini aja dan malah dikasih diskon lagi di angka 86 setelah naik beberapa hari kemarin. Ini BCA kita ngelihat dalam jangka pendek masih bearish, justru malah jadi kesempatan yang bagus. Siapa yang kemarin nunggu BCA di 8450 nggak dapat barang, di 8425 nggak dapat barang, tuh jadi kesempatan yang bagus ya. Oke, terus kemudian BBNI dan BMRI. BBNI hari ini koreksi, aku nggak ada view yang gimana-gimana buat BNI, sideways aja. Bank Mandiri ini aku masih belum mau ngumpulin, belum mau sentuh ya, karena valuationnya masih ya menurut aku kalau bisa ada diskon lagi lah gitu ya. Naiknya dia udah termasuk tinggi banget sejak pandemi, dan itu aku udah ngomong beberapa kali. Oke, terus kemudian hari ini meskipun marketnya IHSG-nya turun, tapi marketnya tuh menguat sebenarnya. Ada beberapa saham seperti RALS, MBMA, Antam, Unilever, dan rokok-rokokan. Jadi saham-saham laggard itu malah naik. Nah, apakah ini merupakan tanda akumulasi? Karena beberapa hari yang lalu ketika JP Morgan upgrade saham perbankan, itu terjadi tarikan di perbankan. Biasanya ya, perbankan tuh gerak duluan, abis itu disusul sektor yang lainnya. Yang di TokTok, yang di IT boleh ke Igoy, teman-teman, untuk bisa melihat data lebih detailnya lagi ya. Nah, apakah ini satu tanda bahwa market itu akan mulai recovery gitu, akan mulai recover? Nanti saya akan coba jelaskan selengkapnya. Teman-teman bisa lihat dulu untuk saham-saham yang hari ini bikin market turun ya. Ini ada brand Petro, Cuan. Tadi ada DCI juga, dan aku cuma mau kasih tahu kalian yang ada brand hari ini
brandnya breakdown. Waduh, jual nggak, Miss? Jual nggak gitu. Aku nggak mau ngejawab di live deh, pikiran dewe gitu loh. Karena kalau di M-Trade dijawab, karena M-Trade itu ekspektasinya kita murid-murid kita nonton kelas, nonton e-course kita M-Trade Academy ya. Ya jadi ini kalau kayak gini ya, pokoknya ini breakdown aja. Arahnya kemana? Arahnya bakalan ke bisa lebih turun sih, ke bawah sih gitu. Ya jadi anyway, tapi liquidity kecil. Kalau misalkan besok naik pun ya aku nggak heran. Cuman kalau kayak gini berarti tekanan jualnya lumayan. Oke, teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Aku lagi share chart Petro, rambutnya rontok. Hai Ariel. Nggak hilang. Bentar ya. Kok hilang semua? Mana chartku? Sebentar, kepencet. Oke. Petro. Aku bersihin chartnya, bikin simple aja, dibikin gampang aja chartnya Petro ini. Ini dia downtrend ya, sejak waktu itu nggak jadi masuk ke MSCI, ke FTSE, terus ya ini hari ini breakdown juga. Jadi ya anyway, kalau aku sih stay away sih. Terus kemudian cuan Petrindo Jaya Kreasi Tbk hari ini masih sideways aja. Aku bukan anti ya sama saham-saham Konglo, enggak loh. Aku ngelihat chartnya kalau bagus kita masuk juga. Tapi ini kita lagi nanti dulu deh. Ini belum breakdown, jadi wait and see dulu aja, masih di area supportnya di sini. Nah, jangan maksud aku wait and see jangan masuk dulu gitu loh. Oke, terus kemudian aku mau review untuk beberapa saham dari berbagai sektor ya. Ini hari ini Rals itu naik lumayan kencang ya. Nah, ada apa nih dengan Rals ya? Jadi Rals ini naik lumayan kencang, perhatikan. Tapi dia sebenarnya masih di downtrend line-nya dia. Nah, saham-saham yang naik kayak gini ini masih di stage 1 kalau pakai ilmunya at the M-Trade Academy. TokTok YT ke Igoy ya teman-teman yang di TokTok di YT. Ini pakai ilmunya yang di M-Trade Academy, yaitu menggunakan metode super trader. Ini baru aja dia breakout dari downtrend ini menuju stage 1. Nah, terus ini baru beralih dari 4 ke 1 gitu ya. Terus Rals itu gimana prospeknya menjelang lebaran? Jadi menjelang lebaran ini secara historis teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa melihat data yang lebih lengkap ya. Ya, ini kelihatan nggak sih? Aku turunin ya. Aduh, ya semoga lebih kelihatan. Ya ini histori pendapatan Rals secara kuartalan. Ya ini pada saat Lebaran. Jadi setiap Lebaran ini memang ada lonjakan gitu loh. Nah kecuali 2020 waktu itu lagi ada pandemi kan ya gitu. Terus ya tapi kali ini gimana nih? Saham Rals memang agak-agak naik, tapi kali ini sebenarnya Rals itu ada satu tantangan dari mana? Tantangan dari perlambatan perekonomian ya. Proyeksi EPS-nya Rals ini masih belum akan positif gitu loh. Jadi proyeksi EPS Rals itu baru akan recover itu di 2026, baru akan bagus di 2026 ya. Ya, jadi pertumbuhan EPS Rals itu dari 2022 ke 2023 itu tumbuhnya negatif ya. Terus kemudian ke 2024 juga masih sideways, terus kemudian proyeksinya 2026 baru bagus. Nah, kenapa begitu? Karena daya beli masyarakat melemah dan juga ketatnya persaingan di sektor retail fashion gitu loh. Terus mesti harus kasih diskon gede-gedean juga ya. Jadi kalau Rals sih buat trading jangka pendek aja dulu. Terus penurunan EPS di 2024 kemarin dipicu karena turunnya margin dan volume penjualan yang belum pulih signifikan gitu ya. Jadi ada resiko produk impor barang ilegal
dari China, dari mana, itu membuat konsumen tuh lebih memilih alternatif yang lebih murah, apalagi yang just tip Thailand kayak gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini tuh naiknya ras sebagai potensi untuk trading aja. Terus aku mau update laporan keuangan kinerja BCA second month 2025 atau di Februari 2025. NII-nya dia naik 6,1% secara tahunan, turun 7,7% secara bulanan atau dibandingin dengan bulan kemarin. Nah, laba bersihnya naik 8,4% secara tahunan dan turun 10,1% secara bulanan atau dibandingin dengan bulan kemarin Januari. Nah, kenapa secara bulanan turun ya? BCA ini secara bulanan turun karena secara pendapatan bunga di bulan Januari itu memang lebih tinggi dibandingkan di bulan Februari. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi hal itu membuat NIM BCA itu juga naik tipis sekitar 5,67%, 15 basis poin, itu di bawah guidance atau di bawah perkiraan. Jadi perkiraan tuh di sekitar angka 5,7 sampai 5,8% ya. Terus biaya kredit atau COC-nya ini juga turun tipis. Terus likuiditasnya agak naik dikit. Kalau likuiditas agak naik jadi 80,6%, tapi masih oke, masih tetap yang terbaik di antara 4 big banks gitu ya. Oke. Oke, terus kita ke rokok yuk. Kita ke rokok ya. Rokok gimana kabarnya? Saham-saham rokok hari ini naik ya. Hari ini naik, ada Gudang Garam, HMSP, WIIM. Yuk kita lihat chartnya ya teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT. Boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya Gudang Garam, HMSP, dan juga WIIM. Aduh. Oke, ini HMSP, ini GGRM. Aku siapin dulu. Mari kita lihat. Oke, saham-saham yang laggard dari sektor consumer good. Apakah ini merupakan dampak positif dari Danantara fokus ke ketahanan pangan? Kok kayaknya enggak ya. Masa ketahanan pangannya rokok. Kayaknya simply karena udah murah banget juga sih. Jadi sebenarnya thank you Henry Chan, ini perusahaan-perusahaan yang ya oke, tapi prospeknya kan sempat sunset ya, gara-gara cukai rokok kemarin tahun kemarin sempat naik. Nah, perhatikan ini HMSP, dia lagi membentuk pattern double bottom. Hari ini breakout dari level 550. Kita sih nanti kalau misalkan naik, kita mau kasih tahu teman-teman yang punya untuk mengurangi posisi sih. Nanti kita akan bahas secara fundamental juga ya. Jadi ini masih downtrend banget sebenarnya. Belum bisa dibilang uptrend, naiknya masih temporer jangka pendek, tapi bukan tidak mungkin bahwa pembalikan arah hari ini jadi awal yang lebih bagus buat HMSP. Oke, jadi beli atau enggak, mikirnya jangan beli atau enggak terus gitu loh. Mikirnya adalah kira-kira resikonya seberapa besar ya kalau seandainya punya saham ini, mau nggak sih menanggung resikonya, kira-kira kayak gitu. Yang di TokTok, yang di YT, ke Igoy untuk lihat chartnya. Ada saham Gudang Garam di sini. Gudang Garam juga sama, dia naik 7,69% ya. Naik 7,69% dan kelihatan banget sebenarnya volume transaksinya per hari ini tinggi. Sama seperti HMSP, hari ini Gudang Garam juga lagi masuk ke masa stage satunya dia setelah stage 4 turun. Kemudian selain itu kita coba lihat saham yang lain. Ada saham WIIM, bagaimana saham WIIM ini juga sama dari stage 4 menuju ke stage satunya. Nah, sekarang kita akan mau lihat comparison kinerja emiten rokok di 9 months 2024. Oke, teman-teman yang ada di TokTok, yang di YT, aku mau share tabel ini. Jadi lihatnya di Igoy aja ya. Oke. Nah, ini perhatikan di sini. Ini Gudang Garam yang paling atas, terus kemudian
Aku geser dikit laptopnya biar kelihatan. Ini HMSP, terus ini WIM. Nah ini jadi secara valuation memang gudang garam tetap tinggi gitu loh. Jadi price to earnings ratio ini masih pakai price to earnings ratio, ini secara average masih ya oke, masih tinggi gitu. Terus kemudian ini HMSP. Ya ini HMSP, teman-teman perhatikan, ini juga secara kinerja kalau diperhatikan dia net profitnya turun, GGRM turun secara tahunan tuh 77%, HMSP turun 15,8%, WIM 53%. Jadi ini turun begitu banyak ya. Ini masih yang paling mending itu si HMSP. Ya, jadi masih yang paling mendingan si HMSP gitu ya secara fundamental ya. Memang dari dulu kalau kita lihat HMSP ini secara net profit margin dulu zaman ya ini masih untung sih. Zaman masih jaya-jayanya sektor rokok dulu ya, pas lagi masih trending, market juga nggak beres itu. Itu memang yang paling oke juga secara fundamental. Nah, rokok ini kan, emiten rokok ini ada tertekan karena kenaikan cukai pada awal 2024 sebesar 10%. Tapi sebenarnya kenaikan cukai ini ada bagusnya buat sektor rokok. Banyak yang tidak tahu itu. Kenapa? Karena bisa buat naikin harga bisa buat naikin harga rokoknya gitu loh. Jadi average selling price-nya bisa naik. Nah, terus perlambatan suku bunga ini membuat daya beli masyarakat cenderung melemah, sehingga perlambatan penurunan suku bunga. Jadi kenaikan harga jual rata-rata atau average selling price tidak akan terlalu agresif. Nah, mungkin teman-teman kaitannya apa? Kok suku bunga lambat diturunin terus daya beli melemah? Itu jawabannya sebenarnya di webinar Profit from Panic kemarin. Nah, terus maraknya rokok ilegal itu harganya lebih murah. Itu buat konsumen tuh beralih ke produk tersebut. Jadi kayak Rals tadi sebenarnya tantangannya ya. Kalau Rals tuh tantangannya dari impor ilegal. Nah, terus gimana ke depan nanti? Dan 2025 ini produsen rokok HMSP dan GGRM itu mengalami kesulitan naikin harga jual rata-rata atau average selling price-nya atau ASP-nya. Nah, sepanjang Januari 2025, kenaikan harga rokok itu cuma 0,4%. Nah, kenapa? Tahu nggak? Mereka nggak bisa naikin harga rokoknya. Itu tadi karena cukai rokok tuh nggak naik gitu loh. Jadi cukai itu jadi plus minus. Terus fenomena down trading, banyak yang beralih ke rokok yang lebih murah dan persaingan dengan rokok ilegal itu ketat sekali. Ya, jadi anyway, efeknya gimana ke profitabilitas, margin laba tuh bisa tertekan ya. Jadi kita sekarang ini masih trading dulu aja lah, oke? Terus aku mau bahas tentang efek perubahan royalti Minerba ya. Jadi ini aku udah bahas beberapa waktu yang lalu. Ada dampak positif dan negatif. Jadi dengan harga rata-rata batubara Newcastle di level 110 per ton pada 25 tahun 2025 ini ya. Jadi perhitungannya proyeksi full year 2025 ini, kalau gara-gara bersin jadi nggak fokus, harga batu bara Newcastle-nya itu sekitaran 110 US dollar per ton. Itu efeknya gimana dengan perubahan royalti Minerba ini? Nah, jadi akan ada penurunan tarif royalti dari 28% ke 18% untuk produsen dengan kontrak IUPK. Itu yang kedampak positif AAD, Bumi, dan Indi. Sementara itu tarif untuk produsen dengan kontrak IUP itu PTBA itu malah naik dari 10,5 ke 11,5% gitu. Ya, jadi dengan asumsi tersebut Bumi itu berpotensi menjadi emiten batubara yang paling diuntungkan dari kebijakan ini. Dengan estimasi laba bersihnya
di 2025 nanti full year bisa naik 142% secara tahunan. Indi bisa naik 126% secara tahunan. Terus ADI naik 22% secara tahunan. Nah, PTBA yang biasa suka bagi-bagi dividen, ini malah potensi turun laba bersihnya sekitar 7,1% secara tahunan. Nah, dengan estimasi laba tersebut, maka valuation PE full year 2025 forward-nya atau masih perkiraan untuk full year 2025-nya itu masing-masing emiten nih akan berubah karena labanya juga proyeksinya berubah kan ya karena royalti ini. Nah, Bumi itu dari 18,7 kali jadi 7,7 kali. Indi 11,2 kali jadi 4,9 kali, AADI 3,7 kali jadi 3 kali, nah PTBA yang 6 kali jadi 6,4 kali. Berarti AADI tetap yang paling murah. Tapi disclaimer ya, ini tuh bicara tentang fundamental, kita bicara tentang proyeksi revenue, ini bisa beda gerakannya dengan jangka pendek. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya. Ya, jadi ini si Bumbum meskipun valuasinya udah turun, sebenarnya masih tetap jadi yang tertinggi di antara 4 itu tadi. Nah, ini Bumbum atau Bumi Bumbum atau Bumi ini sekarang lagi downtrend, jadi kita masih wait and see dulu aja. Terlepas dari sentimen royalti tadi, justru malah penurunan royalti buat Bumbum ini malah memberikan impact positif gitu. Nah, setidaknya ada berita positif nih hari ini. Oke, terus Mbak Indi, apa kabarnya Mbak Indi juga dapat sentimen positif sehingga dia punya valuation PE-nya turun dari 11,2 jadi 4,9. Jika asumsi proyeksi 2025 labanya tadi naik karena ada penghematan royalti, turunnya royalti, tapi kita masih wait and see. Sekarang kita masih belum masuk. Kemudian AADI ini sebenarnya it's beautiful for investing, tapi investing jangan sekedar investing doang. Mesti belajar sungguh-sungguh di Mvest Academy. Mvest Academy itu Academy Mvest, belajar 1 tahun ya di situ ya. Nah, kemarin ada promonya. Hari ini masih ada khusus untuk M-traders, diperpanjang khusus untuk M-traders aja. Nah, jadi perhatikan di sini, ini AADI, ini trennya juga masih turun, semua trennya masih turun. Kalau buat trading mah per candle hari ini, per chart hari ini itu masih belum menarik. Tapi valuation AADI ini gila murah banget. Waktu dia naik di ketinggian 10 ribuan aja masih murah, apalagi sekarang turun di sini. Nah, ini perusahaan bagus sebenarnya, cuman tahun 2024 nih dia nggak bagi dividen gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau investing sampai ke 2020, tahun buku 2024 nggak bagi dividen di 2025, tapi tahun buku 2025 dia akan bagi dividen di 2026. Jadi kalau kamu mau long term investing, kayaknya ya mesti harus belajar dulu lah, atau ngetes masuknya tuh kayak sesiapnya kamu kalau misalkan dia ditarik turun atau ada fluktuasi lagi. Intinya tuh nggak boleh ya beli saham hanya berdasarkan kata misalnya itu hari ini ada sentimen bagus buat sektor batubara kan, ini tadi dikasih tahu untuk long term ya, short termnya ya beda gitu loh. Jangan cuman kata siapa gitu, tapi harus belajar. Kalian kan smart traders, super traders ya, smart investor, rich investor. Oke. Terus PTBA bagaimana? Sama juga, PTBA saat ini lagi tren turun gitu loh. Tapi anyway, it's beautiful, koreksinya tuh beautiful buat long term dividend investor. Cuman dividend investor ya siap-siap ya, ini kayaknya dividen per share-nya ada kemungkinan turun karena laba perusahaannya turun. Ada kemungkinan turun juga labanya karena ada royalti yang naik itu tadi. Jadi bukan karena ini gara-gara Danantara nih bagi dividen jadi kecil, ya nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya Danantara malah mau dividen gede, ya kan dividennya masuk ke Danantara, kira-kira kayak gitu ya. Mina, gimana sih Kak pengaruhnya setelah RUPS? Aku sih nggak dulu sih. Kalau dia naik ya oke aja, tapi aku tetap enggak, aku ngelihat likuiditas. Oke, aku mau update sedikit ya tentang kripto. Beberapa hari yang lalu tuh ada yang DM aku sampai dia tuh sedih banget. Kelihatan dia tuh kena amigdala hijack. Kenapa? Karena pas tak kasih tahu dia nggak not even baca apa yang aku tulis karena dia stres banget. Nih aku kasih lihat nih. Ini nyangkut di XRP. XRP waktu itu patternnya memang lagi cakep. Nah, jadi
perhatiin teman-teman yang trading kripto, kamu harus belajar baik-baik sebelum minimal pakai ilmu yang ada di Mtrade Academy. Kenapa? Kalau kamu trading kripto ya, kamu trading kripto, siap-siap untuk diajak roller coaster sebenarnya. Dia jatuhnya kencang, dalam sehari juga bisa rally kencang. Ini perhatikan ya, aku kasih contoh. Ini sehari bisa turun 30%, habis itu bisa naik lagi dari bottom sampai atas 40% sampai 50%-an. Dan beberapa hari yang lalu, ini kripto itu ada dump dan turun. Sampai 10 Maret kemarin ini XRP turun. Ini beberapa supportnya kebetulan works gitu loh, dijebolin dikit terus mantul. Nah, aku cuma mau kasih tahu ya, sekarang nih waktunya kalau kalian yang sempat beli di bawah atau kalian ada nyangkut, mulailah unload dikit-dikit ya, ini di XRP gitu loh. Karena chart kayak gini dia bakalan turun lagi, bakalan dibawa turun lagi gitu loh. Trend sideways-nya tuh sangat kuat sekali. Ya, bahkan dia udah mulai bearish. Nih aku kasih satu garis lagi, teman-teman yang ada di kripto bisa perhatikan ini. Terus kemudian aku mau bahas Bitcoin ya. Jadi Bitcoin kalau bisa sampai naiknya banyak ya, I will be happy gitu loh. Cuman aku akan lebih senang kalau dia turun. Ya, jadi aku udah kasih tahu teman-teman sebenarnya Bitcoin di atas 100.000 waktu itu tuh lumayan tinggi ketinggian. Dan kalau yang ngikutin di Mtrade waktu itu ada beberapa kali lah kita bilang ini waktunya justru malah waktunya profit taking, kira-kira begitu. Nah, terus ini ada sedikit swing untuk Bitcoin ya, sedikit swing, kemungkinan swingnya bisa sampai ke 72.600. Sebenarnya kalau aku perhatikan di sini ini swing Bitcoinnya ini swing besar. Jadi bisa ke 73.460-an ya, ini swing gede. Ini aku tadi pakai chart monthly. Jadi dalam 1-2 bulan ini dia jangka pendeknya tren turun. Dan kalau ada pantulan naiknya nggak seberapa, bisa turun lagi. Nah, kalau mau nge-short gimana? Nge-short ya, futures ya. Hati-hati juga sih, big trendnya masih naik, big trend gede masih naik. Cuman jangka menengah turun dan juga jangka pendeknya dia turun gitu loh. Jadi kalau mau nawar pelit dalam 1-2 bulan ke depan, kemungkinan bisa dapat di harga 73 ribuan. Nah, kalau saya nawarnya pelit medit banget gitu. Jadi kalau untuk masuk banyak ya, kalau masuk banyak sih aku nawarnya sekitar 30-an atau 32 atau 35-an. Waduh, itu mah turunnya banyak banget ya. Kan history repeat itself gitu ya. Dia kalau turunnya juga kencang juga. Bukan nggak mungkin Bitcoin itu turun berapa puluhan persen gitu. Ya, jadi anyway, kalau masih mau trading sih manfaatin zigzagnya, tapi mesti harus lihat tren. Kira-kira itu yang aku udah banyak bagikan ke teman-teman semuanya. Semangat! Channel yang paling oke, tambah berkah untuk kita semua. Adi mantap, kata Teguh. Oke. Sekarang aku mau lihat teman-teman, royalti kapan mulai diberlakukan. Michael Rauren, nggak tahu bebanai apaan. Nardi, thank you. Ming, Antam. Oh ya, Antam. Tadi lupa bahas ya, Antam lagi di resistance. Beberapa hari ini dia naik, dia sangat volatile sekali, lagi di resistance, big trendnya sideways. Tunggu dulu deh, wait and see dulu. Kalau trading kita bimbing secara real time ya bareng Mtrade. Terus Unilever, CPDK masih aman buat long term gak ya, Miss? Memangnya aku pernah bilang tuh CPDK buat long term. Aku tidak pernah menganggap dia aman untuk long term. Unilever, ini naiknya lumayan signifikan. Ini Unilever ini bisa ada V-shape recovery. Unilever kayaknya loh ya, mungkin aku bisa salah juga. Sempat dengar kabar katanya mau bagi dividen lumayan gede. Jadi dia harganya naik, tapi kalau kita sih pakai buat keluar aja nanti, oke? SSIA era BRIS MDKA. SSIA lagi retrace. Nah, ini menarik kalau buat trading, potensial sih bisa dilihat ya, bisa diperhatikan ya. Antam sudah profit. Oh, oke.
profit. Sip ya, profit taking lah, siap-siap ini udah deket resistance digital. Siapa nih digital? Ibu digital. Ahmad, Adaro untuk long term masih aman nggak ya? Aku udah pernah bahas loh Adaro ini. Adaro ini nggak oke loh buat long term, kan dia udah melepas bisnis apa kui? Bisnis itu loh, batu bara jadi AAD kan. Diskon lagi M-Trade kapan? Dapat THR mau ikut M-Trade kalau ada diskon. Kamu WA timku aja ya, WA-nya atau just DM aku. M-Trade THR gitu. Kayaknya ada, tapi aku gak apal. CBDK enggak, CBDK. Kalaupun ya buat trading aja. Oke. Yang mau daftar M-Trade langsung aja ke trade.id. Tapi harapan aku kalian bukan ngelihat stock pick doang ya, belajarin e-course-nya. Menu utama kita sebenarnya e-course atau akademinya. trade.id, terus tap tombol oranye ini. Nanti bisa terhubung ke WA. Nah, terus di situ kamu bisa pakai kode promo THR ya. Gosco, LPPF, Akra, Medco, Arci, Gosco. Mari kita perhatikan Gosco nanti. Aku lebih tertarik SSI atau tunggu retracementnya. Miss BBCA kemungkinan turun lagi, masih bisa. Tins wait and see dulu. INKP TKIM wait and see dulu. Sam UP IPO. Kenapa saham Pak PP pada merah Kak? Gak usah ditanya kenapa. Oke. SCMA MDKA. Aku sebenarnya lagi tertarik banget sama US stocks sama China stocks sih. SCMA bisa di watch. MDKA MBMA tuh bisa di watch loh. MBMA sama MBMA tuh nih, berarti kan ada Jojo tinggi. MBMA sama SSIA. Kan udah gak ada stock pick miss di M-Trade. Bener juga ya. Trading ideas. Ya kira-kira itu aja sih. Aku mau kasih tahu events kita tanggal ini, eventnya bagus ya. Tanggal berapa sih? 22 dan 23. Kalau tanggal 22 itu ada M-Trade Start 3 ya. M-Trade Start 3 itu Super Trader for Crypto and US Stock. Sebenarnya itu sudah pernah ya. Jadi ini diulang lagi karena banyak permintaan. Kalau M-Trade Start 4 kemarin itu baru gitu. Jadi materinya benar-benar baru. Nah, jadi tanggal 22 itu ada webinar Super Trader for Crypto, for saham dan kripto semuanya. Daftarnya di sini ya. Terus kemudian tanggal berapa sih? Tanggal 23-nya itu kita ada webinar tentang Magnificent China Stocks. Kalau nggak salah judulnya kayak gitu. Daftarnya di emtrade.id/cuantastic. Yang ini nggak gratis karena ini sebenarnya eksklusif untuk M-traders dan investors kita. Tapi kalau yang ini gratis. Misalnya biasa pakai time frame berapa menit, jam, hari. Aku sebenarnya kalau trading saham Indo aku sukanya time frameku agak gede. Aku bisa ngehold beberapa bulan, jangka menengah ya. Jadi itu menyenangkan sekali kalau pas lagi trading. Tapi sekarang lagi nggak banyak, jadi trading cepat aja. Oke, ya wes gitu aja ya. Jadi tanggal 23 itu daftarnya ke EMTR. Besok aku bikinin giniannya deh. emtrade.id/cuantastic. Sedangkan kalau yang tanggal 22 di sini ini yang gretong. Kalian suka kan gretongan? Oke ya. Ya wes, semangat ya Haryanto. Belajar dulu lah. Pakai buat mengasah kapak dulu. Thank you semuanya. Dadah. Salam profit. Salam belajar. Mau investor 4. Kalau untuk yang newbie atau baru mau belajar, wes kamu ikutin aja. 22. Tanggal 22 jam 10. Oke ya. Ini Super Trader for Crypto dan saham.
acaranya M Trade Star 3 udah pernah, jadi kita bikin lagi karena banyak yang minta. Arah mana? Aduh jauh. Dadah, Sambat Ubara udah tadi Sultoni. Dadah Ibu Jumailan, dadah semuanya. Selamat malam.